penghasilannya. Sekarang kita kepo-kepo dikit lah. Hmm? Pak Suroto, kalau ditanya-tanya penghasilan mau bedah, mau kasih bocoran nggak nih? Ya lumayan. Soalnya kan kalau kemarin kita ada teman-teman leader yang lain aja penghasilannya udah banyak. Ada yang dapat luxury 3, ada yang dapat luxury 4, ada yang dapat 2, ada yang baru dapat 1. Kalau Pak Suroto luxury-nya udah dapat berapa? Kayak 8 lah. 8. Ya. Masya Allah. Kayaknya ini ada lagi yang tertinggi. Kayaknya nggak ada ini ya. Ada dolen saya. Ada ya? Sama, Pak Adan Haris. Wah, Oh iya. Berarti keren ya, di perusahaan ini itu tidak melihat siapa yang duluan, semuanya itu bisa sukses. Betul. Terbukti Pak Surotonya sukses, mitra-mitranya juga banyak sekali yang sukses. Kalau dihitung, mungkin Pak Suroto bisa ngitung nggak Pak, berapa mitranya yang udah dapat reward mobil? Wah, kayaknya lebih dari 1.000. Lebih dari 1.000? Ya. Masya Allah ya. Lebih dari 1.000 orang yang dapat mobil di grup Pak Suroto sendiri. Betul. Kita kalau mikir mau membangun grup, membantu 1, 2, 3 orang sukses saja, kadang-kadang berpikir bisa apa enggak ini ya. Pak Suroto udah bisa punya grup sampai lebih dari 1.000 yang berhasil. Iya. Itu gimana Pak caranya? Kalau saya itu mengalir seperti air aja, karena itu sebagai hobi ya. Kebetulan saya senangnya keluyuran gitu. Keluyuran itu dimanfaatkan setiap saat kita bepergian pasti harus ada target. Walaupun orang baru. Dan kita juga harus mengkondisikan kita seperti orang yang baru. Jadi saya nggak merasa sebagai orang yang sudah sukses atau sudah punya penghasilan besar. Saya seperti distributor baru, seperti member baru. Maka saya semangat saya selalu baru. Begitu, itu yang saya lakukan. Jadi saya masih door to door, ketemu 1 orang 2 orang masih. Sampai sekarang? Sampai sekarang. Nah, jadi ada hari khusus yang saya tentukan untuk itu. Minimal 2 hari dalam 1 minggu. Saya hanya melobi orang-orang yang menemani orang-orang yang masih face to face. 2 hari dalam 1 minggu. Sampai datang rumah-rumah? Iya. Jadi spesial itu hari itu. Seminggu sekarang dibikin paling tidak 2 hari. 2 hari. 2 hari ya. Untuk mengawal orang yang betul-betul saya mengkondisikan saya adalah member baru. Mau pakai motor pun oke. Nggak mesti pakai mobil. Kan biasanya kalau udah berhasil kan dia cuma di panggung aja kan? Ya. Ya ada beberapa kan nih, ada beberapa yang sudah tidak melakukan seperti itu lagi, ya. Tapi Pak Suroto masih melakukan itu sampai sekarang. Ada kenikmatan tersendiri buat saya. Kira-kira menurut Pak Suroto kenapa Pak Suroto mau ngelakuin itu? Kan udah dapat banyak penghasilan, sampai mau ngelakuin seperti itu. Nah, kita kan harus tahu dasarnya kita juga yang membayar kita atau omset kita yang paling bagus itu kan di ujung. Jadi di orang yang paling baru. Maka kita harus ciptakan orang-orang baru terus. Ya kan? Itu. Terus orang-orang ini, yang orang-orang baru ini kan butuh keinginannya masih lebih tinggi daripada orang yang sudah lama. Ya kadang-kadang leader udah pengennya santai. Kalau acaranya sudah, harus 200 orang gitu. Nah, tapi saya memang itu ada. Tapi yang saya prinsipkan begini. Yang orang baru harus ada. Dan saya biar masih tetap semangat baru. Jadi saya nggak melihat berapa rekening yang ada di rekening saya, tapi saya lihat bagaimana perkembangan jaringan saya itu yang saya lakukan. Makanya ya alhamdulillah jaringan kita selalu diundang juga pasti ada orangnya banyak gitu kan, nggak cuma leader aja, tapi selalu muncul orang baru. Seperti kemarin kita bikin acara hari Rabu, alhamdulillah itu mungkin lebih dari 40 orang yang datang yang baru. Nah termasuk saya pun masih bawa orang yang baru ke acara. Jadi bukan jarkoni, ngajarkan enggak ngelakoni, jangan begitu. Wah, malu ini ya. Begitu, jadi kita bawa orang baru, itu asik. Jadi memang ada keasikan tersendiri. Betul, ya, betul. Keasikan dan juga secara bisnis itu adalah bagian dari pemahaman sistem ya, bahwa kalau kita pengen jaringannya besar, juga kita harus tahu bahwa ternyata jaringan yang paling bawah itulah yang betul. Paling semangat biasanya. Ya, paling semangat dan sangat perlu butuh kita. Gitu. Dan kita ilmunya kan yang dibicarakan itu saja, tapi tempatnya yang harus berbeda-beda. Beda dengan kalau kuliah, ya kan? Tempatnya itu saja, muridnya yang berbeda-beda, kan gitu. Nah, ini harus dibalik. Nah, ini konsepnya di UT itu begitu. Universitas terbuka. Universitas terbuka. Iya, jadi yang dibicarakannya konsepnya itu saja, tapi tempatnya berbeda-beda.
Pindah-pindah. Yang diomongin itu saja. Makanya saya nggak perlu S4, nggak perlu. Ilmunya sederhana berarti. Sederhana, betul. Jadi nggak usah terlalu pusing, ilmunya sederhana, tinggal yang penting pindah tempat. Pindah tempat. Oh, bener juga ya. Ya bener lah. Kalau kalau orang kuliah ya ibaratnya kan ilmunya banyak, Nah, tempatnya tetap. tetap yang dididiknya beda-beda. Iya kan? Muridnya kan ganti-ganti setiap tahun. Mhm. Nah, seperti itu. Oke. Jadi Pak Suroto ini kan sudah dapat banyak sekali reward di PTBS. Ya kategorinya kita bilang sudah sangat sukses di PTBS. Alhamdulillah. Sudah cukup lah gitu ya. Kalau sekarang nih gambaran Pak Suroto udah dapat kesuksesan seperti ini. Sekarang target Pak Suroto apa sebenarnya? Target Yang Pak Suroto sekarang mau lakukan nih sekarang. Oh iya, yang pertama tetap saya ingin membantu mitra-mitra saya yang belum sukses, itu pasti ya. Terus yang kedua, bagaimana menata aset yang sudah ada ini, jangan sampai kita passive income itu jangan satu di network aja. Tetapi orang luar itu melihat konvensional ini kan masih sesuatu yang menarik bagi mereka. Nah, kami juga ngasih bukti gitu. Saya juga di konvensional bisa punya penghasilan. Contohnya, apa sih yang passive income? Kalau nggak bikin franchise, ya bikin kos-kosan gitu kan. Dan alhamdulillah kalau kos-kosan, ya saya juga punya target minimal satu anak itu ya bisalah di atas 50 pintu. Pengennya begitu. Targetnya satu anak dikasih 50 pintu. Ya, kalau satu pintunya 1 juta sebulan kan, kalau 50 pintu 50 juta. Anak saya udah pensiun dari konvensional, betul nggak? Belum dari networknya. Networknya juga sudah kita bangunkan jaringan. Udah passive income juga kan gitu. Jadi tidak harus stuck di dalam bisnis network ini aja ya. Ya. Tapi kita juga melebarkan aset lagi ke Betul. lahan-lahan yang lain. Betul. Selain untuk urusan tadi ya, untuk urusan bisnis dunianya, ya termasuk urusan akhiratnya. Jadi harus mulai berani. Ya ini kalau saya katakan sedekah ekstrim lah. Ya, kalau, iya tentang lini akhirat. Pak Suroto lagi bangun pesantren dan masjid. Iya betul. Berapa luasnya Pak? 2 hektar. Di Malang. Sudah jadi? Masjid sekitar 80%. 80%. Terus ada beberapa kobong ya sebutnya. Kobong sudah ada 2 rumah. Untuk rumah guru juga sudah ada. Terus untuk lahan edukasi bisnisnya, usahanya gitu, wirausahanya saya bangun peternakan kambing. Oh, di lokasi pesantren Iya. itu sekaligus ada peternakan kambing. Iya, termasuk ada lahan sawah, kita bikin cetak lahan sawah sedikit untuk pembelajaran saja, untuk edukasi ya, untuk pendidikan aja itu. Jadi orang yang nyantri tadi kita kenalkan juga tentang dunia usaha, jangan sampai biasanya kan ngaji saja tapi nggak diaplikasikan, jadi sekalian aplikasi itu loh. Mungkin begitu ya. Gitu. Jadi Tapi kenapa Pak Suroto sampai berpikir bangun pesantren itu sebenarnya? ya saya kan semua orang tua pengennya punya anak itu ya pinter ngaji, soleh gitu. Alhamdulillah anak saya soleh gitu kan. Nah tapi yang jadi masalah saya kan takut juga, kan kita pasti mati katanya Pak Kiai gitu kan. Harus ada aset yang kita bawa. Leheng mending kalau anak kita itu selalu istiqomah baik. Ya kalau tidak siapa yang doain. Kalau anaknya cuma 3, anaknya cuma 10 ya kurang kan. Maka saya pengen punya anak di luar bikinan saya gitu. Yaitu anak yatim gitu kan. Jadi saya kan bisa punya anak banyak. Ya itu kan saya pengen mengasuh ya lebih banyak lagi begitu, seperti itu. Kalau di situ kira-kira targetnya itu berapa banyak yang bisa diasuh di pesantren itu? Untuk di awal ini paling kita 50 sampai 100 dulu. 50 sampai 100. Melihat kondisi kemampuan itu tadi kan, usaha di situ. Jadi saya pengen kewirausahaan itu mengcover kebutuhan anak-anak yang ada di situ. Jadi saya saat ini targetnya 50 sampai 100 di pembukaan ini. Ya. Semoga nanti sukses dan segera selesai. Selesai targetnya bulan? Ya kemarin targetnya Januari, ternyata kelihatannya meleset karena lantai 2-nya belum di keramik. Ya paling sekitar antara 3 bulan 4 bulan lagi, masih lama. Ternyata lumayan lama kerjaan. Ini lagi naik kuba udah beres, menara sama finishing tinggal finishing aja. Ya. Masya Allah nih, contoh yang sangat bagus buat mitra-mitra ya tentunya. Ya mudah-mudahan. Semoga bisa ditiru. Mereka Amin. juga ngikutin langkah jadi Engkong Suroto. Mudah-mudahan. Bangun masjid ya, ngelola anak yatim. Tapi di
di pesantren kan juga diajarkan bisnis dan usaha. Betul, Di ya. sana nanti